dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, kurva chi-squares dapat dilihat sebagai berikut. Baik, yang ketiga yaitu distribusi T, yang dimana di dalam statistik variabel dan variabel random diasumsikan diketahui, namun dalam praktiknya sangat sulit dihitung. Baik, jika Z1 dan Z2 adalah tidak saling tergantung atau independen, maka Z1 per kuadrat Z1 per K akan mempunyai distribusi T dengan DFK, atau dengan kata lain dapat dilihat sebagai berikut. Baik, secara grafis tabel distribusi dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada gambar tersebut distribusi T seperti gambar distribusi normal. Distribusi juga simetris tetapi agak mendatar daripada distribusi normal. Semakin besar sampelnya, maka distribusi T akan mendekati distribusi normal. Tabel distribusi T ditampilkan dalam lampiran tabel modul ini. Misalkan, jika tingkat signifikan atau sama dengan 5%, maka nilai kritis dari tabel distribusi T adalah 1,96 untuk sampel besar atau distribusi normal, sedangkan untuk sampel 20 dengan sama dengan 5%, nilai kritisnya adalah 2,086. Baik, yang terakhir yaitu ada distribusi F, yang dimana di dalam regresi seringkali kita ingin melakukan uji hipotesis bersama terhadap dua atau lebih estimator regresi. Misalnya adalah kita ingin menguji apakah intercept dan slope adalah 0 atau tidak, maka kita bisa menggunakan uji statistik melalui uji F. Baik, rumus distribusi F dapat ditulis sebagai berikut. Baik, di sini ada banyak bentuk kurva distribusi F atau jumlahnya tidak terbatas. Bentuk kurva distribusi F ini akan tergantung dari dua parameter, yaitu derajat degree of freedom dari numerator dan degree of freedom dari denominator. Lihat gambar sebagai berikut, yang dimana semakin besar degree of freedom semakin lancip kurva distribusi F, dan sebaliknya semakin kecil degree of freedom semakin tidak lancip. Baik, demikian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Hamatia, NIM 1905020018. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang distribusi probabilitas dan random. Yang pertama yaitu probabilitas. Semua kejadian yang mungkin dari eksperimen atau percobaan yang acak atau random disebut dengan ruang sampel atau sample space. Dan setiap kejadian dari ruang sampel ini disebut titik sampel atau sample point. Misalnya, di dalam eksperimen melemparkan 2 koin mata uang, maka ruang sampel akan terdiri dari 4 kemungkinan hasil, yaitu HH, HT, TH, dan TT. Di mana HH adalah head dalam lemparan pertama dan head dalam lemparan kedua, dan seterusnya. Setiap hasil akan membentuk apa yang disebut dengan titik sampel probabilitas. Kejadian A adalah frekuensi relatif dari kejadian A. Misalkan kita mempunyai kejadian A di dalam ruang sampel, maka probabilitas kejadian A atau PA sama dengan beberapa kali kejadian A terjadi di dalam beberapa kali percobaan yang berulang-ulang. Dengan kata lain, jika semua hasil yang kemungkin terjadi adalah N, sementara itu kejadian A yang muncul adalah M, maka probabilitas kejadian A merupakan M per N. Misal kita melempar sebuah dadu, ruang sampel akan terdiri dari 6 hasil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Probabilitas dari setiap nomor oleh kejadian itu adalah 1/6. Yang kedua yaitu variabel random. Variabel acak atau random adalah sebuah variabel yang nilainya ditentukan oleh kejadian dari percobaan atau eksperimen. Variabel random terdiri dari dua yaitu discrete atau discrete dan continue atau continuous. Yang pertama berkaitan dengan nilai variabel hanya dengan nilai yang tertentu. Misalnya dalam melempar 2 buah dadu, maka penjumlahan hasil setiap kejadian adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 10, 11, dan 12. Variabel random continue di lain pihak adalah variabel yang mengambil nilai di dalam satu interval. Misalnya, berat badan seseorang adalah contoh variabel continue karena nilainya tergantung dari ketetapan pengukurannya. Jadi, dalam hal ini berat badan seseorang akan terletak misalnya dalam interval 60-65 kg. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurrata Ayuni, NIM 1905020010. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang probability distribution atau bisa disingkat dengan PDF. Jika kita mendata hasil yang mungkin dari eksperimen atau percobaan dari variabel random serta besarnya probabilitas pada setiap hasil yang mungkin, maka kita berhubungan dengan masalah distribusi probabilitas karena jenis variabel data ada dua, maka ada dua jenis distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas distrik dan continue. 1. PDF dari variabel random distrik. Misalnya, X merupakan variabel random distrik yang terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya, maka fungsinya yaitu dengan rumusnya ada di samping sini. Kemudian, 2. PDF dari variabel random continue. Jika X adalah variabel random continue, maka F(X) akan PDF dari X jika memenuhi kriteria sebagai berikut, ada di samping ini. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana, NIM 190502016. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan metode maksimum likelihood. Metode maksimum likelihood merupakan salah satu cara untuk melakukan penaksiran parameter yang tidak diketahui. Prosedur penaksiran maksimum likelihood menguji apakah penaksiran maksimum yang tidak diketahui dari fungsi likelihood suatu sampel nilainya sudah maksimumkan fungsi likelihood. Misalnya X1, X2, X3 dan seterusnya adalah variabel acak dari populasi dengan fungsi densitas peluangnya dinyatakan oleh F dalam kurung X, delta. Dengan delta adalah parameter yang tidak diketahui. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah untuk menentukan penaksiran maksimum likelihood adalah delta 1 adalah yang pertama menentukan fungsi likelihood rumus. Dengan rumus L dalam kurung X1, X2 dan seterusnya, delta sama dengan F dalam kurung X1, delta. F dalam kurung X2, delta dan seterusnya. Yang kedua, membentuk logaritma natural likelihood dengan rumus in L dalam kurung
X1, X2, X3 dan seterusnya, koma delta sama dengan in dalam kurung F X1, delta, F dalam kurung X2, delta dan seterusnya. Yang ketiga, menurunkan persamaan logaritma natural likelihood terhadap delta dan penyelesaiannya ialah in L sama dengan dalam kurung X1, X2, X3 dan seterusnya. Dan yang keempat, didapat penaksiran maksimum likelihood delta. Seperti contoh, bisa kita lihat contohnya. Tentukan estimator maksimum likelihood atau MLE untuk O berdasarkan sampel acak berukuran N dari fungsi rumus. Bisa kita lihat rumusnya, SI F dalam kurung X, delta sama dengan delta X, delta kurang 1, 0. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.